Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Fadiah Muksen. Aku berasal dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Sekarang kesibukannya lagi studi PhD di jurusan Ilmu Pendidikan dan juga sedang merintis sebuah platform yang bernama Melek Beasiswa yang bertujuan untuk bergerak di bidang beasiswa agar generasi muda Indonesia lebih melek terhadap beasiswa dan juga kesempatan-kesempatan studi yang berada di dalam maupun luar negeri. Oke, jadi semuanya berawal dari UI memang ya. Mungkin banyak orang-orang yang mau studi di luar negeri, misalkan studi S1, S2, dan S3, tapi alhamdulillahnya aku studi S1-nya di UI, dan itu yang mengantarkan aku untuk dapat beasiswa S2 dan juga beasiswa fully funded S3 juga. Jadi semuanya berawal dari UII. Nah, jadi di UI itu dulu banyak kegiatan mobilisasi untuk mahasiswa, di mana kita itu bisa sampai go abroad untuk international conference, study exchange, dan juga banyak lomba. Aku juga pernah ikut competition dan juga alhamdulillah kita pernah menang waktu itu di National University of Singapore. Jadi banyak banget kegiatan misalkan di organisasi mahasiswa ya seperti lembaga eksekutif mahasiswa, kemudian juga himpunan mahasiswa jurusan dan organisasi-organisasi yang ada di UII yang mengajarkan aku ya gimana caranya public speaking, kemudian gimana caranya menjadi pemimpin, leadership dan lain sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman dari UI itu mulai dari student organization, kemudian juga dari kegiatan mobilisasi internasional, itu yang mengantarkan aku sampai sekarang ini gitu. Jadi mungkin kalau aku nggak kuliah di UI dulu, aku mungkin nggak akan melek tentang beasiswa, nggak akan melek tentang leadership, nggak akan juga bisa public speaking dan sampai sekarang ini gitu. Karena sekarang aku juga jadi public speaker juga untuk memotivasi teman-teman di sana untuk generasi muda Indonesia yang ingin melanjutkan studi dengan beasiswa dan juga memanfaatkan masa mudanya. Jadi kalau misalkan nggak di UI mungkin sekarang aku nggak bisa ngomong seperti ini karena aku berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur yang dulu juga ngomongnya susah, nggak berani ngomong. Tapi gara-gara ditempa di UI jadi akhirnya alhamdulillah bisa seperti ini. Terima kasih UI. Jadi mungkin itu dari pengalaman pribadi ya. Dulu juga aku kuliah di UI memang bukan beasiswa ya. Jadi memang self-funded murni dari orang tua. Dan karena dulu aku nggak tahu kalau misalkan bisa kuliah dengan beasiswa kayak gitu ya. Jadi ya kuliahnya tanpa beasiswa aja. Tapi karena di UI, karena memang banyak kegiatan dan juga kesempatan gitu ya untuk go international. Jadi akhirnya aku membuka mata, oh ternyata di dunia ini banyak banget kesempatan terutama bagi generasi muda, mahasiswa-mahasiswi yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Jadi mulai dari situ ketika aku udah mulai melek dan mulai kaget dengan dunia yang ternyata ada beasiswa, banyak banget beasiswa, jadi aku termotivasi juga gitu untuk share informasi dan juga pengalaman-pengalaman aku untuk gimana caranya biar one shot langsung daftar beasiswa, one shot langsung keterima dan lain sebagainya. Jadi semuanya berawal dari aku dan juga aku lihat kesempatan ini sangat besar, cuman masalahnya adalah banyak orang yang tidak tahu gitu akan informasi itu. Makanya aku membuat platform yang namanya Melek Beasiswa biar orang-orang tuh tujuannya seperti namanya aja, biar lebih melek terhadap kesempatan-kesempatan beasiswa yang ada di dalam dan juga luar negeri. Kalau pernah gagal dalam mengajukan beasiswa, alhamdulillah aku termasuk yang belum pernah gagal. Alhamdulillah selalu one shot langsung dapat, termasuk beasiswa S2 di Turki dari pemerintah Turki. S3 juga dapat dari pemerintah Turki, tapi sekarang juga S3-nya juga dapat dari pemerintah Indonesia kayak gitu. Alhamdulillah belum pernah gagal, cuman mungkin kalau misalkan kendalanya pasti banyak ya. Kalau beasiswa itu kan masalah konsisten sebenarnya, mau atau enggak kita daftar beasiswanya. Karena kan sebenarnya daftar beasiswa ya sebenarnya tinggal daftar dan kita konsisten istiqomah sampai terakhir kayak gitu. Tapi masalahnya untuk mengumpulkan berkas, untuk menulis esai dan lain sebagainya itu butuh proses yang sangat-sangat amat panjang, dan itu hanya untuk orang-orang yang bersabar dan juga istiqomah. Jadi paling masalahnya itu aja gitu, masalah mungkin kayak kayaknya aku nggak bakal lulus deh, kayak masalah-masalah gak percaya diri dan juga nggak istiqomah seperti itu yang mungkin aku juga pernah hadapi dan juga mungkin teman-teman pernah hadapi di sana. Ya itu karena beasiswa memang perjalanan yang sangat panjang. Oke, kalau masalah gimana caranya apply buat biar nggak gagal itu sebenarnya nggak ada jaminan sama sekali ya kayak gitu. Itu kan tergantung usaha dan juga jalan takdir kita gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala pastinya gitu. Cuman mungkin tips dan triknya adalah yang pertama kita harus percaya diri dulu gitu. Karena kebanyakan beasiswa scholarship hunter tuh kebanyakan pada nggak pede gitu, pada kebanyakan mikir kayak gue siapa sih, emang kenapa harus gue yang lulus kayak gitu. Emang
kayak aku nih punya apa gitu sampai harus lulus beasiswa gitu. Tapi saran dari aku sebenarnya yang menilai itu bukan kamu, yang menilai itu adalah reviewer atau tim beasiswanya gitu. Jadi kita harus pede dulu karena mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang mungkin itu merupakan selaras lah ya dengan visi misi beasiswanya seperti itu. Jadi kita harus percaya diri dulu dan harus tebar jaring beasiswa sebanyak-banyaknya. Jadi kita harus daftar sebanyak-banyaknya, nanti mungkin akan ada yang nyangkut seperti itu. Jadi dicoba dulu, nanti kemudian diistiqomahkan, nanti insya Allah lulus atau enggak itu pasti adalah hasil dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita juga bisa pertimbangkan future plan atau rencana masa depan kita ya. Misalkan kita itu mau jadi apa nanti di kedepannya. Kemudian juga mempertimbangkan dengan kita ini punya apa kayak gitu. Contoh sederhananya aja mungkin kalau misalkan kamu belum punya TOEFL atau IELTS atau mungkin belum mampu untuk punya TOEFL atau IELTS, berarti bisa cari beasiswa luar negeri yang tanpa TOEFL atau tanpa IELTS karena itu banyak banget kayak gitu. Atau kalau misalkan kamu merasa kamu kurang bisa bahasa Inggris atau selalu deg-degan gugup saat wawancara, kamu juga bisa cari beasiswa luar negeri atau dalam negeri yang tanpa wawancara. Karena beasiswa itu banyak macamnya, banyak jenisnya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan juga kemampuan masing-masing kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu belum mampu mungkin ya, belum mampu untuk TOEFL atau IELTS, berarti kamu cari beasiswa yang tanpa TOEFL atau IELTS. Jadi pertimbangannya itu tergantung kita itu future plan-nya, rencana masa depannya mau jadi apa, dan juga tergantung sekarang kita punyanya apa, modal dan bekal yang kita punya apa kayak gitu. Karena untuk daftar beasiswa memang gratis, tapi untuk daftarnya itu tidak pernah gratis yang 0 rupiah banget tuh nggak pernah, pasti akan ada usaha dan juga duit ya, nominal rupiah yang harus kita keluarkan, baik itu dari berkas dan lain sebagainya. Kayak aku dulu, karena aku dulu juga belum punya duit ya buat daftar TOEFL atau IELTS, jadi aku putuskan cari beasiswa yang memang nggak pakai TOEFL atau IELTS, dan alhamdulillah waktu S2 dulu tembusnya di beasiswa Turkiye Bursları atau pemerintah Turki yang memang tanpa TOEFL atau IELTS. Mungkin seperti itu ya, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita aja. Jadi pasti sistem pendidikan tuh beda-beda ya. Kalau misalkan dulu aku pernah kuliah di Turki, sistem pendidikannya pakai kurikulum European Union, pakai kurikulum Uni Eropa. Di Indonesia kan pakai kurikulum Indonesia, tapi pasti ada plus minusnya. Cuman mungkin satu aja yang aku pengen share kali ini, yang bikin aku lumayan kaget waktu kuliah di Turki itu adalah ternyata mental mahasiswanya itu sangat-sangat berani kayak gitu. Jadi kalau misalkan dulu mungkin waktu aku kuliah, aku selalu takut salah, dan aku lihat kebanyakan teman-temanku juga kebanyakan takut salah, takut bertanya, takut menjawab, pokoknya takut aja, takut salah, maunya selalu perfeksionis di mata dosen gitu. Yang aku pelajarin pas di Turki, pokoknya apapun yang kamu pikirkan kamu bisa utarakan gitu di dosenmu, dan itu tidak akan dicerca juga sama dosennya kayak gitu. Jadi kita bisa banget belajarnya sambil diskusi karena dosen sangat open dan juga mahasiswanya sangat open. Jadi mentalnya itu bukan mental kerupuk, mentalnya itu mau kita tahu atau enggak, tapi yang penting pendapatmu tentang hal ini tuh gimana. Jadi kita dilatih untuk menyampaikan pendapat, terbuka, dan juga pastinya public speaking kita terlatih. Jadi mungkin kalau misalkan apa yang pengen aku terapkan di sini di Indonesia, mungkin pengen terapkan mental yang lebih baja lagi gitu. Jadi gak usah takut salah karena kita sama-sama belajar gitu di dunia perkuliahan. Kalau pesan ya untuk teman-teman yang ingin daftar beasiswa, sebenarnya sekarang zaman teknologi ini informasi itu sangat-sangat banyak ya. Malah kalau menurut aku pribadi, karena terlalu banyak informasi jadi overwhelmed, terlalu banyak, jadi kita pusing gitu mau pilih yang mana. Tapi saran dari aku, maksimalkan teknologi sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen dapat beasiswa, berarti harus cari informasi tentang beasiswa sebanyak mungkin. Manfaatkan sosial media, itu tuh udah banyak banget influencer, awardee, alumni beasiswa yang share tentang beasiswanya, tips dan trik secara gratis, bahkan di YouTube, di sosial media itu banyak banget. Jadi kita harus cari informasi sebanyak mungkin, baru kemudian kita tentukan kita mau daftar beasiswa yang mana, terus habis itu persiapkan berkasnya dengan istiqomah, sabar, konsisten, sampai submit. Karena kebanyakan orang tuh cuman kayak panas di awal doang gitu. Ya udah, gue mau daftar beasiswa A, B, C, D, E, F. Ternyata di tengah jalannya berhenti kayak gitu. Jadi yang benar adalah daftar beasiswanya sampai kamu submit. Lulus atau enggaknya itu mah kehendak Tuhan kayak gitu. Kita harus yang penting berusaha dulu seperti itu. Jadi manfaatkan teknologi ini. Kalau zaman aku dulu ya, aku dulu bacanya di blog, malah di tulisan blog, dan itu sangat susah mencari tulisan-tulisan informasi tentang beasiswa. Teman-teman sekarang punya privilege yang sangat besar,
untuk cari informasi lewat sosial media, YouTube dan lain sebagainya macamnya, dan itu banyaknya gratis. Jadi manfaatkan privilege itu, pakai sosial media sebaik mungkin agar kamu itu bisa tembus beasiswa dengan bantuan sosial media. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa saksikan video-video lainnya di YouTube Universitas Islam Indonesia.